dari USM, dari kelas Sistem Informasi Sore, ingin mewawancarai sebuah rumah usaha di daerah Kebosari. Nah, sebelumnya perkenalkan nama saya Tisa Arifah, nama saya Arin Alicia Himayati, nama saya Muhana Fadila Aryasi, nama saya Oktavia Nikias. Ini kami akan langsung menuju rumah produksi yang namanya Lurabior dan berjalan di bidang kosmetik. Kami perwakilan dari mahasiswa WEF. Nama saya Muhammad Nur Aziz Hanafi, lahir Semarang, 32 tahun yang lalu. Gitu. Kalau bapaknya sendiri asli Semarang? Asli Semarang, lahir Semarang. Lahir Semarang, SD di Semarang, SMP 3 Semarang, SMA 3 Semarang. Oh gitu, oke Pak, ini kita sedikit mau wawancara, ya kan, mengenai Nama usaha, nama brandnya kita fokus di produk skincare, namanya brandnya Lurabior. Oh iya. Kita cuma fokus sama sabun kecantikan aja sih, fokus di facial washnya aja. Oh, berarti di facial wash gitu ya Pak. Oke, nah terus saya mau bertanya lagi Pak, sudah berapa lama usaha Bapak ini berdiri? 2 tahun kayaknya. Oh 2 tahun. 2 tahun. Berarti dari tahun berapa? 2019. Oh 2019. Iya. 2018 akhir sampai sekarang ya 2 tahun. Oh ya 2 tahun. Oke, nah terus dari mana awal mula Bapak mendapatkan ide untuk membuka usaha ini? Sebenarnya saya udah jualan produk skincare itu dari tahun 2010 dengan produk yang sama, cuma brand yang berbeda. Nah, cuma yang dulu, jadi dari tahun 2010, 2016 sempat stop, mulai lagi 2018 dengan brand baru. Jadi kita rebranding, pakai brand baru, kemasan baru, harga baru, pasar baru, semuanya baru. Jadi sebenarnya udah lama, kalau usahanya sendiri udah lama. Kalau ditanya idenya dari mana, nggak sengaja sebenarnya, karena posisinya awalnya istri yang jualan. Jadi awalnya istri yang jualan, saya bantuin di pemasaran, di online-nya. Terus ternyata kok bagus, udah diterusin. Jadi nggak ada dasar karena suka skincare, nggak ada dasar di situ sih. Oh iya, gitu ya Pak, berarti ya Pak. Terus nih Pak, saya mau bertanya lagi, itu setiap usaha pasti awalnya kan butuh yang namanya modal ya Pak. Ya. Nah, kalau boleh tahu nih Pak, untuk modal dari awalnya itu dari Bapak sendiri atau mungkin gabungan dari beberapa keluarga atau beberapa teman? Gini, untuk kasus saya di awal kita malah nggak ada modal. Jadi kita nggak pakai modal. Kenapa nggak pakai modal? Karena produk dipinjemin. Jadi dipinjemin dulu. Pada waktu itu jadi kita hanya daftarin brand aja, daftarin merek di Haki. Terus habis itu kita jualan produknya, itu kita dipinjemin sama supplier. Dan ini bawa dulu, nanti kalau laku baru dibayar. Kalau nggak laku, ya nanti aja bayarnya. Nah dari situ dikumpulin sampai sekarang. Oh alhamdulillah gitu. Ya Pak, bisa buat buka usaha sendiri gitu ya Pak. Bener. Ya kalau saat ini sekarang ya berarti awalnya dropship dulu, dropship terus baru reseller. Bisa reseller naik ke agen ke distributor, dari distributor jadi pemilik brand. Punya brand sendiri. Nah ya kayak gitu awalnya. Jadi nggak pakai modal sih. Oh berarti nggak ada campur tangan, misal kayak pinjem bank itu nggak ada? Oh nggak ada, berarti pure dari sendiri. Oke, ini pertanyaan saya yang terakhir ya Pak. Nah ini berapa jumlah karyawan yang sampai sekarang itu bekerja di perusahaannya Bapak ini? Kurang lebih 20-an. Itu rata-rata rumahnya daerah sini atau ada yang rata-rata daerah sini? Daerah sini. Ya daerah sini rata-rata. Itu semua usia atau remaja? Semua usia. Jadi maksudnya gini, saya nggak nyebut ini perusahaan ya dari awal ya. Saya nyebut ini rumah usaha. Kenapa kalau rumah usaha? Karena emang saya
saya ngerekrut tim itu lebih kepada posisinya kamu naik kerja apa enggak. Jadi saya nggak ngeliat background. Artinya kalau dia masih kuliah kayak dia sebenarnya kerja ada shift malam atau dia ibu rumah tangga, kalau kamu niat kerja, ayo kerja bareng. Kalau misalnya nggak niat ya nggak usah dipaksain. Jadi makanya di sini saya lebih ke arah situ sih. Jadi kita nggak kayak kamu harus lulusan SMP, lulusan standar S1, kamu harus punya skill ini, punya skill itu, enggak. Berarti nggak lihat latar belakang gitu ya Pak? Enggak, pertanyaannya gini pertanyaannya. Kalau seandainya kalian bisa jamin nggak lulusan S1 lebih baik daripada lulusan SMK? Enggak kan? Ya udah. Jadi buat aku, ya wis kamu cobain kerja, tapi kamu udah kasih kesempatan, kalau kamu nggak perform, nggak bagus, ya mohon maaf. Saya masih buka teman-teman yang lain yang masih bisa pengen kerja. Iya, betul. Gitu sih. Bagaimana sih sistem upah untuk karyawan? Sistem upah untuk karyawan di sini jujur saya belum UMR. Jadi kita belum UMR dan itu pertama sih. Jadi pada waktu itu saya interview, saya memang ngomong, kita bisa UMR. Kita bisa ngasih sistem sekian gaji pokok. Terus habis itu ada uang makan, uang transport. Oke, mau nggak? Oh ya mau. Oke, udah selesai mau. Jadi mau masuk. Terus habis itu kita nggak ada kontrak. Artinya kontraknya di sini saya basically berdasarkan rasa nyaman. Kalau seandainya dari Depnaker itu benar atau enggak, selama ada kesepakatan sama saya nyebut tim ya, sama ada kesepakatan sama timnya, nggak ada masalah. Kayak gitu. Tapi kalau seandainya dari tim nggak ada kesepakatan, nah baru tuh masalah. Benar Mbak? Ya, akhirnya tim ada tangan kontrak. Oh oke, ya udah jalan. Kita nggak ada kontrak. Terus nggak ada kontrak maksudnya gimana? Kalau kamu masih nyaman kerja di sini lanjut. Kalau seandainya kamu nggak nyaman, ya udah stop aja. Ada beberapa tim yang juga begitu masuk kerja di sini, dia terima tuh dari PNS. Terus saya gimana? Ya nggak apa-apa. Mau buat silakan. Karena posisinya buat saya tim itu jodoh. Kalau seandainya memang kamu jodohnya bareng-bareng bangun di sini, ya ayo bareng-bareng. Tapi kalau seandainya enggak, saya nggak mau tuh ada penalti lah. Terus habis itu kalau seandainya kamu keluar kamu bayar penalti sekalian. Kalau seandainya kamu tetap di sini kita enggak. Terserah. Kalau masih nyaman di sini lanjut. Kalau nggak nyaman, ya mundur lebih baik. Berarti di sini tidak kontrak ya Pak sistem karyawan? Kita nggak ada kontrak. Mau setahun sampai 2 tahun, kalau kamu masih nyaman lanjut. Kalau kamu seminggu kerja di sini nggak nyaman, mau stop, ya mau silakan stop aja. Nggak ada mesti tahan ijazah juga nggak ada. Bebas ya. Terus gimana cara mengoptimalkan kinerja karyawan? Apakah pertama dilatih dulu untuk kayak training gitu atau gimana? Iya, biasanya kita punya gini. Saya ngasih contoh. Oh, ini packing kayak gini. Ini balesin jadi sales kayak gini. Oh, ngurusin keuangan kayak gini. Saya ngasih contoh, saya ngasih contoh. Berikutnya, saya ngeliatin dia ngelakuin. Ya kan? Saya ngeliatin dia ngelakuin. Kalau saya ngeliatin dia ngelakuin udah bisa, ya udah dia ngelakuin, saya tinggal. Jadi mangkisi. Monyet melihat, monyet melakukan. Saya jadi monyet dulu. Saya nyontoin kan. Jadi A sampai B, kamu bisa nggak? Oh bisa tuh, udah dari A sampai B. Ya wes, kalau saya bisa, udah ya bisa ya. Ya saya ngajarin yang lain. Kayak gitu sih. Ada penghargaan untuk karyawan kalau bagus kinerjanya gimana gitu? Kita lebih ke bukan penghargaan ke personal, tapi lebih ke tim secara keseluruhan. Jadi ini seandainya tim secara keseluruhan, oh nih perusahaan lagi oke nih income-nya, yuk jalan-jalan. Gitu. Lebih ke situ sih. Bagaimana sih Pak untuk memasarkan produk ini? Selama ini kita fokus di online. Oh, semuanya online? Online. Kita ada website, kita iklan di Facebook Ads, kita iklan di IG Ads, kita ada marketplace, kita iklan di marketplace, kita punya sosial media, ada IG, ada Facebook. Sama kita juga ada reseller atau bahasanya reseller sih bahasanya. Biasanya kalau sehari itu bisa dapat berapa PCS Mas untuk menghasilkan? Rata-rata sekarang berapa ya? 50-an sampai 100 lah. Setiap hari ya? Setiap hari 50 sampai 100 pieces lah. Barang produk yang dihasilkan itu lebih murah dari yang lain atau gimana? Lebih mahal. Untuk ukuran sabun harga 79.000 lebih mahal. Lebih mahal dari yang lain? Lebih mahal dari yang lain. Apakah pertamanya itu menjelaskan ke calon pembeli atau tidak berarti? Iya, kan kita ngiklan tuh lewat Facebook Ads. Kita ada website kan? Iya. Jadi kita jelasnya pakai website. Kan teman-teman lebih pernah gitu di iklan. Jualan krim,
jualan kosmetik, skincare. Nah, pada waktu diklik masuk ke website kan, nah kita jelasinnya di website. Di situ semuanya ya. Semuanya gitu. Ya. Sebenarnya dari segi jawaban manusiawi sama jawaban spiritual. Ini jawaban manusiawi ya, sebenarnya kita udah nikmat, pada waktu kita nikmat kan kita fokus sih sama produk ini. Jadi artinya produk ini apa untuk jerawat. Gitu. Jadi kita ada banyak produk ada dua ya. Ini untuk flex sama untuk jerawat. Nah, untuk jerawat itu yang varian warna kuning, main yang untuk flex itu warna putih. Ini susu. Karena perlu kita jelasin itu orang kan keluarnya gini, bisa iklan dikasih head. Pada waktu iklan dikasih head, orang buka iklan kita, ngeklik iklan kita lari ke website. Pada waktu lari ke website, orang buka website, ini jelasin sesuatu. Yang pertama, yang jelas ada resikonya. Jadi contoh, orang yang punya permasalahan sama jerawat pasti dari iklan kita, karena iklan kita dari jerawat. Jadi langsung tuh, jerawat tidak ada perubahan. Yuk, buka produk kita. Nah pada waktu buka produk kita itu kamu udah berapa lama sih jerawat, kamu produk apa, produk ini semuanya, hampir jelasin kita semuanya kita, orang sudah pakai produk kita seperti apa, setelah itu baru masuk kasih produk kita. Begitu masuk kasih produk kita, karena orang udah dasarnya udah di brainwash dari resiko, dari produk, dari penghasilannya itu gimana. Begitu masuk ke produk kita tunjukin itu harga 79.000. Memang kita ada gimmick lain. Oh gimmicknya apa? Dari harga 99.000 coret, jadi 7.000 promo. Jadi kita kasih promo gratis ongkir tuh maksimal sampai 40.000. Udah kita kasih promo gratis ongkir, kita kasih lagi gimmick garansi uang kembali kalau jerawat tidak ada perubahan. Nah akhirnya orang yang baca merasakan ubah. Iya, jadi itu ubah. Ya. Yang klaim garansi gitu. Kalau ada. Tapi klaim garansi kita kan ada syaratnya tuh. Jadi contohnya kalau seandainya kita ada nggak klinik yang klaim garansi kalau nggak ada jerawat perubahan status nggak ada. Tapi kalau seandainya itu tidak, pasti syaratnya klinik nanti tetap kontrol ya. Dari sekali. Nah, itu sebenarnya. Jadi kalau seandainya ngomong klaim garansi, salah satu syaratnya itu adalah kirim foto tuh sama pemakai setiap 2 hari sekali. Nah, ada nggak yang kirim foto? Ada. Nah, begitu ada yang klaim garansi, kalau ternyata setelah kita cek di fotonya, oh ada perubahan. Nah, ya udah, garansinya batal. Jadi setiap kali ada perubahan, garansinya batal. Terus selama apakah Bapak mengalami kerugian secara ini bisnis itu kan nggak langsung ya, hitungannya nggak langsung ya. Jadi bulan ini rugi nggak ada tutup, nah tapi bulan depan bisa untung. Nah itu hitungannya itu bukan per bulan, hitungannya itu ada setahun. Nah kalau hitungan setahun bukan per ada kan mungkin per 6 bulan semester atau kuartal per 4 bulan terus setahun. Nah kalau hitungan semester sama sampai setahun itu alhamdulillah tuh pasti ada aja. yang Bapak tadi ya, namanya misalkan kita nggak tahu kalau kita masih misal Gini, masalah bisnis itu kan ada produksi turun, terus ada kalau turun berarti masalah pemasaran. Terus itu kalau seandainya produktivitas kurang, berarti marketing. Ternyata kayaknya penjualan banyak tapi duit tidak ada. Nah itu masalah keuangan. Jadi banyak tuh masalah. Nah kalau yang ditanyakan tadi kan masalah produktivitas turun sama kalau omset turun. Kalau seandainya produksi turun, kita nggak produksi sendiri. Jadi kita ambil pihak ketiga, atau ambil kita maklum
Nah, ini mereka yang perlu dia produksi. Nah, karena dia produksi nggak turun, ya kamu perlu progres kita. Setiap bulan tuh penjualan berapa posisi? Oh, setiap bulan penjualan 1 bisnis. Oh, bulan depan berapa? Oh, 200. Bulan ini berapa? Oh, 200 lagi. Kita foto selama 4 bulan penjualan rata-rata berapa? Jadi itu laporannya. Oh, setiap bulan penjualan rata-rata 100. Kita tahu kapan kita order barang. Kita tahu kapan kita harus jangan order dulu. Akhirnya stok kita kekurangan. Itu udah diukur. Masalahnya itu masalah produksi atau masalah stok. Kalau masalah pemasaran, masalah marketing, lebih kepada strateginya. Contoh, kita iklan selama ini gimana sih? Wah, iklan selama ini gimana ya? Ini kan sama mahal. Terus caranya gimana? Itu cara lain. Kita akan diskusi offline. Tapi kita lakuin gitu, itu kita masuk di tahun baru, terus itu ada campur ada Lisa, ya nanti masuk itu, itu masuk itu. Nah, itu, kalau ada cara kita buka tenan nih, itu buka tenan bisa jaya. Bisa bicara lagi yang lain, ada nggak? Oh, kita ada ini masuk langsung ke direct sales. Gimana cara yang masuk ke direct sales? Kita ada itu duluan, jadi semua cara dilakukan. Yang bisa semua kalau itu lagi, kalau ada ini nggak bisa. Oh, ya. Oke. Sebenarnya kondisi usaha Bapak ini Alhamdulillah selama masa pandemi kita tetap jalan meskipun ada penyesuaian, jadi nggak masalah. Penyesuaiannya apa? Ya memang ada kita harus terpaksa mengurangi jam kerja teman-teman, ini jam kerja tim, karena emang juga protokol kesehatan kan, ini jam kerja ya, otomatis pun akhirnya ya karena omsetnya turun, jam kerja ini turun, otomatis pendapatan tim, pendapatan perusahaan itu tapi nggak ada masalah. Nah, kalau kita basicnya dimau dengan cukup dulu deh, alhamdulillah kok masih jalan, alhamdulillah masih ada orderan, karena teman-teman saya lain pun banyak stok juga. Jadi ya kalau ngomongin gimana kondisi, alhamdulillah masih jalan, meskipun tidak seperti sebelumnya. pertanyaan terakhir Pak, kan banyak usaha dijual yang nah gimana cara Bapak usaha berjalan itu bukan karena tidak ada penjualan. Usaha bisa berjalan itu karena masih ada uang. Jadi uang itu ya ada di bisnis. Karena banyak nih orang yang bisnisnya jalan tapi uangnya nggak ada. Kalau tadi ditampangin gitu. Jadi kalau seandainya kondisinya gimana bisnisnya itu dimakan ada uang. Karena gimana? Ya ada penjualan. Kalau seandainya di penjualan nggak bisa ngasih uang, ya kita nggak pengeluaran. Kita cuma ada dua. Kalau kita pengen naikin itu kurang output. Kalau kita pengen ngurangin output, gimana caranya? Pilih sepertinya. Oh, output yang kita cari apa? Kartu. Ya, caranya biar bisa nentuin kita gimana? Ngambilin penghasilan, kurangin pengeluaran. Ya udah itu sama. Kalau penghasilan itu dikurangin, kurangin, dikurangin. Kalau ternyata pengeluaran nggak bisa dikurangin lagi, udah mentok, udah fokus ke penjualan. Kalau dua-duanya udah mentok, jadi ikhlasin lah. Tuh. Kalau yang nggak pakai bank ya, kalau ada yang pakai bank ya, bisa pinjam dokter lah, bisa pinjam investor. Pernah dong. Oh iya, iya ada. Jadi gini. Yang paling susah dalam sebuah bisnis itu mengukur kinerja tim, kinerja orang. Kalau aku di mesin ada 100 juta, kan kalau tuh 100 juta produksi ini jadi kian. Tapi yang namanya orang itu nggak bisa diukur, bukan lagi jadi ukur susah. Biasanya aku lagi ini bisa nih. Pertama salah satu ini jualan 150, kenapa? Itu di dalam pasarnya, kan nggak tahu ya. Terus jadi jelek lah, lagi ada masalah sama keluarga di rumah, kayak gini yang itu diukur. Nah, ini performanya, detailnya. Kalau seandainya nggak bisa diukur, ya susah, kan? Nah, jadi lebih ke pengurangan itu lebih kepada performanya. Ya? Iya. kan dari sana untuk memperbaiki usaha ini kita harus dari usaha Bapak kayak
Kalau rencana besar masih, makanya dalam bisnis sebenarnya tambah gede. Tapi kalau tambah gedenya, kalau dengan menggait investor, kayaknya belum. Kenapa kok belum? Banyak pertimbangannya. Satu, ya ini pengalaman ya. Kalau investor Indonesia itu kebanyakan, kalau investornya orang itu banyak bukan investor. Yang namanya investor kan siap bagi rugi, siap bagi untung. Nah, kebanyakan orang Indonesia maunya bagi untung. Pada saat rugi mau tuh. Yang kedua, kalau saya investor yang secara profesional belum mau investasi perusahaan kecil. Apa sih perusahaan gede? Ya penghasilannya itu juga bagus. Terus yang ketiga, yang namanya kalau saya udah ada investor, nah itu bukan kita tuh ngaturnya. Nah ini tetap tahu, kita sopirnya. Karena di situ ada orang lain. Jadi kita udah punya kekuasaan penuh. Nah dan aku punya prinsip dalam sebuah bisnis, kalau seandainya kita tidak pernah bisa menghasilkan uang tanpa uang, maka selamanya kita tidak akan bisa menghasilkan uang dengan uang. Gitu. Jadi kalau kita mau mulai bisnis, janganlah kalian mau berbisnis, cobain dulu tanpa modal. Kalian bisa menghasilkan uang tanpa modal. Itu kalian punya modal, uang yang kalian penting. Tapi kalau misalnya kalian tidak bisa menghasilkan duit tanpa modal, ada saat ada modal pun kalian